A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Karena ini akan ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Karena hari ini kita akan berbicara tentang haji, apa itu haji, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang esensial, dari sudut pandang log 10.000-nya. Oke, kita review sedikit. Syahadat itu adalah bagaimana saya menyaksikan. Kita udah bahas bahwa di situ ada perjanjian. Syahadat itu ingat kepada perjanjian kita primordial kepada Allah, alastu birabbikum, qala bala syahidna, di mana kita semuanya terlahir dalam konteks yang namanya pernah menyaksikan Allah dalam tanda petik secara langsung di rahim ibu kita. Di mana sholat adalah mengingat, reminding. Akimi sholat li zikr, di mana mengingatlah Allah. Kita di konteksnya sholat adalah bagaimana mengingat. Poin mengingat adalah bagaimana kita selalu terhubung dan terkoneksi. Dan di situ kita ada puasa, di mana kita tetap kontrol ego. Dan kita udah bahas zakat juga, pembersihan tuh. Si jiwanya selalu dimurnikan. Dan ini akan menjadi satu kesimpulan yang disebut dengan yang namanya hajj atau haji. Oke, kali ini kita akan membahas sekali lagi hakikatnya, esensialnya, bukan konteks dalam hanya ritualnya, tetapi kesadaran spiritualnya. Mari kita mulai belajar. Boleh dipersiapkan catatannya, siapa tahu ada sesuatu yang penting untuk dicatat, karena kadang-kadang yang mencatat aja lupa, apalagi yang tidak mencatat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pelajaran yang kita ingat, dan bukan hanya diingat, tetapi kita amalkan. Berbicara masalah haji, hari ini kita akan berbicara masalah haji. Tetapi sebelumnya, mari kita remind dulu, kita mengingat dulu. Di surat 51 ayat 56 Al-Quran, kitab suci Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Oke? Kita udah bahas ibadah itu adalah pengabdian. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, kita sudah tahu juga bahwa kita dilengkapi bukan hanya tubuh fisik, tetapi kita yang sejati adalah justru adalah percikan ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita.
Maka dalam konteks di sini, ibadah itu ada 2 poin penting. Ada ibadah jasmani yang nanti outputnya menjadi ritual. Dan ada ibadah ruhani yang dimana ini adalah spiritual. Jadi kalau ritual itu adalah physical, di situ ada spirit, dan ritual spirit itu adalah pembawaan dari ruhani kita gitu. Oleh karena itu diulang-ulang. Bukan pada hanya gerakannya, bukan hanya pada mengucapkannya, tetapi bagaimana pemahaman dan kesadaran apa yang digerakkan dan diucapkan menjadi kesadaran ruhani kita, itu yang paling penting. Karena pada outputnya intinya adalah bagaimana kita meruhani. Itu ya, makanya kenapa saya ulang-ulang. Di Al-Maun tuh dikatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Yang mana yang celaka? Yang sholatnya cuma raganya aja. Rajin ke masjid, sholatnya rajin, tapi korupsi misalkan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak seimbang. Yang dia lakukan hanyalah ibadah jasmani gitu. Kenapa? Ruhaninya jangan-jangan tidak menyala, belum menyambung. Dalam konteks tidak diberikan nutrisi. Nah, berbicara masalah haji, ya kita ambil dari katanya dulu gitu. Konteks berbicara masalah haji itu artinya adalah perjalanan atau menuju gitu. Berarti kalau ini adalah perjalanan atau menuju, berarti ada titik awal dan menuju kepada titik tujuhnya gitu kira-kira. Maka nanti kita akan mengerti bahwa haji itu adalah mengunjungi atau menuju atau melakukan perjalanan menuju kepada Baitullah. Sekali lagi, Baitullah pun ada Baitullah yang jasmania, fisikal, dan ada Baitullah yang ruhania, non-fisikal. Maka nanti kita akan mengerti bahwa perjalanan haji itu bukan masalah saya berangkat ke tanah suci, bukan itu poinnya, bukan hanya itu. Itu diperlukan iya, tetapi esensinya bukan perjalanan fisiknya, bukan. Karena mohon maaf sekali, boleh jadi melakukan perjalanan fisik pergi ke tanah suci, tetapi ruhaninya nggak kemana-mana gitu. Akhirnya dia hanya melakukan perjalanan fisik, dalam tanda petik hanya mungkin dia jalan secara badaniahnya gitu, tetapi esensinya tidak berubah gitu. Maka mohon maaf sekali, kalau jasmani itu hanya melakukan perjalanan haji, pulang itu hanya mendapatkan gelar haji. Dan gelar haji yang diberikan kepada kita itu belum tentu sama dengan gelar haji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena gelar hajinya Allah ke kita tuh bukan masalah ada hak atau haji di depan namanya, bukan. Gitu ya. Jadi bukan sebelum haji belum jadi Pak Haji gitu. Sudah haji dipanggilnya jadi Pak Haji, dimana kalau udah jadi Pak Haji merasa bahwa saya sudah haji. Belum tentu gitu. Karena boleh jadi yang hajinya baru dalam konteks yang namanya jasmaniahnya. Itu intinya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sekarang ketika kita harus mengerti bahwa kalau ada tujuan, ya pasti dong ada titik start. Di mana starting point, pasti ada finish point-nya. Jadi kalau berbicara masalah haji, pembicaraan haji itu adalah menuju kepada Baitullah. Bait itu artinya rumah, Baitullah itu artinya adalah rumahnya Allah. Oke, sekarang kita renungkan. Ketika berbicara Baitullah, itu rata-rata langsung dalam konteks fisik pemikiran kita tuh Baitullah itu simbolnya adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu yang ada di Mekah, nggak salah. Tetapi itu adalah Ka'bah secara fisik. Ya jangan lupa loh, perintah haji di dalam Quran itu diserukan kepada seluruh manusia loh. Jadi seluruh manusia, semua manusia itu dalam tanda petik untuk berhaji itu diperintahkan sama Tuhan, gitu kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, Baitullah itu kan rumahnya Allah. Kalau sekarang kita let's say di Indonesia, kalau kita berpikir Baitullah itu hanyalah Ka'bah yang ada di Mekah, ada jarak antara Indonesia menuju kepada Mekah, itu jauh sekali gitu. Padahal di surat 50 ayat 16 dikatakan, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di surat 57 ayat 4 dikatakan, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Di Al-Baqarah 186 dikatakan, apabila hamba-hambamu bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah aku qorib, aku dekat. Nah, kita renungkan nih. Kalau Quran sudah mengulang-ulang kata-kata dekat, dekat, lebih dekat, berarti kan nggak ada yang lebih dekat daripada Allah sebetulnya dalam hidup ini. Tapi sayangnya karena terlalu dekat, jangan-jangan nggak kelihatan. Ya kalau saya ngelihat sekarang layar ini deket banget juga nggak akan kelihatan. Sehingga saking dekatnya bisa jadi nggak kelihatan. Itu yang perlu kita renungkan nomor satu. Yang kedua,
Rasulullah mengatakan, qalbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin ini adalah baitullah. Oh, di sini kita udah mulai dapat sesuatu nih. Kisi-kisinya satu, dekat banget. Yang kedua, kolbun mukmin baitullah. Berarti kalau begitu, ternyata rumahnya Allah tuh nggak ada di mana-mana, nggak di luar di mana-mana, nggak jauh di mana-mana. Berarti kan dekat-dekat sama kita dong kalau begitu. Yang nanti kita akan mengerti juga bahwa kolbu itu bukan di sana, tetapi di sini. Makanya kalimat-kalimat qalb di surat 29 ayat 49, bal huwa ayatum bainah fi suduri lazina utul ilm. Soder sama kolbu, dada sama kolbu itu dalam konteks nggak berjauhan. Di mana konteks kolbu kita dalam dada kita yang nanti dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata-kata yang namanya hati. Tetapi pun ini bukan berbicara masalah hati organ fisik, bukan. Hati kolbu sama hati fisik itu berbeda gitu. Maka tidak berbicara dalam konteks fisikal, tetapi lebih kepada esensialnya, lebih kepada metafisikalnya, lebih kepada kesadarannya gitu kira-kira. Maka kolbu itu adalah hati, hati itu di dalam dada, yang ini bukan ngomongin berbicara masalah tubuh fisik, tetapi justru malah kesadaran. Karena sekali lagi, ruh itu bukan fisik, tetapi dia adalah energi. Maka kolbu adalah tempat energi itu sendiri gitu kira-kira. Oke ya, mudah-mudahan mulai sedikit terbuka nih bahwa ternyata perjalanan haji itu bukan saya jauh pergi ke sana, meskipun secara ritualnya penting iya. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah menghajikan diri untuk saya menemukan rumah Allah yang ada di dalam paling dalam. Ah, gitu kira-kira. Karena sekali lagi, qalbun mukmin baitullah. Kolbun mukmin, rumahnya Allah itu ada di dalam kolbu. Jadi rumahnya Allah dekat apa jauh? Dekat banget. Maka Ka'bah secara fisikal ada di Mekah, tapi Ka'bah hakikat, Ka'bah yang benar-benar esensial itu ada di dalam diri kita semua. Maka perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri, masuk menembus kolbu untuk masuk ke rumah Allah. Itu poin pentingnya. Ya, saya ulang. Kita gambarkan supaya mudah. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Kembali kepada kesadaran tentang who am I? Siapa diri kita? Faktor yang paling luar di dalam diri kita, itu yang disebut dengan yang namanya jasad. Oke? Masuk ke dalam sedikit, kita punya aplikasi hidup namanya jiwa. Di dalamnya ada ego. Yang paling luar disebut biological birth, berikutnya psychological birth, berikutnya itu adalah spiritual birth, di mana disitulah letak yang namanya kolbu. Di dalam kolbu, disinilah yang disebut dengan rumah Allah. Maka rumahnya Allah ada di dalam kolbu yang paling dalam. Inti dari paling dalam diri kita adalah dia, gitu kira-kira. Makanya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kalau begitu, konteks di mana perjalanan haji itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri, menembus dinding jiwa dan rohani kita sebetulnya. Sehingga perjalanannya dari luar ke dalam. Bukan dari kita atau dari jasad keluar, bukan perjalanan ini, bukan. Meskipun secara ritual itu penting, iya. Mudah-mudahan ini kita bisa membalancekan, mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa orang yang berangkat ke sana belum tentu berhaji dalam konteks di hadapan Allah, belum tentu. Maka mabrur itu bukan masalah perjalanannya aja ke sana, tetapi output dari sana ada perubahan nggak gitu kira-kira. Karena pada akhirnya semua ibadah ritual itu kan ujungnya adalah membuat kita menjadi orang yang takwa gitu intinya. Jelas ya? Dan nanti kita mengerti kenapa haji disimpan di paling terakhir di dalam rukun Islam. Karena haji ini melalui proses dari syahadat sampai zakah dulu. Maka haji itu adalah jalannya nanti ketika bisa menembus, itu semuanya melalui semua fase. Dan ini sangat indah sekali kalau kita pahami dalam konteks yang namanya spiritual. Ketika saya mau menembus dinding yang namanya jasmania, berarti saya harus mengolah raga. Maka dalam olahraga ini sudah ada konteks yang namanya puasa. Makanya puasa nggak makan nggak minum, secara fisikal juga ada. Sehingga ketika dalam konteks puasa, membuat jiwa kita semakin peka.
jiwa kita semakin benar-benar bisa dirasakan, dialami, kita benar-benar memiliki kesadaran spiritual yang baik. Karena kenapa? Puasa pada akhirnya adalah membawa kita menuju kepada yang takwa. Di mana semakin jiwa kita peka, semakin kita menyadari dan melepaskan kemelekatan. Disitulah konteks yang namanya zakat. Makanya kita udah bahas tuh. Oh, ngerti puasa dan zakat. Ternyata itu semua didasarkan oleh apa? Penyaksian kepada Allah. Dengan mengingat Allah, maka syahadat, sholat, puasa, zakat itu adalah fundamental untuk melakukan perjalanan haji sebetulnya. Dan ini indah sekali. Dan ini semuanya berangkai dalam konteks susunan-susunan yang sangat detail sebetulnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Berbicara masalah perjalanan haji berarti perjalanan menuju kepada inti kesadaran ruhani. Berarti kan harus melepaskan dulu ini dong, kepemilikan. Harus melepaskan dulu kotoran-kotoran jiwa, harus melepaskan dulu semua yang melekat kepada apa yang rasa kita miliki. Itu adalah zakat, udah kita bahas. Jadi ketika nanti kita berjalan meniti ke dalam diri, masuk ke dalam kolbun kita, hati kita, di mana nanti berjumpa dengan Dia dalam tanda petik, maka inilah yang disebut dengan yang namanya Ka'bah secara hakikat. Jadi Ka'bah fisik ada di Mekah, Ka'bah hakikat ada di dalam diri kita. Secara hakikat kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan yang namanya haji. Bisa melakukan yang namanya menuju kepada Baitullah. Bukankah sholat sehari-hari itu adalah bagaimana kita mengingat Allah untuk masuk ke dalam rumahnya? Dan outputnya apa? Kalau orang sering masuk ke dalam rumahnya, berarti sifat-sifatnya Allah ada di dalam dirinya. Maka membuat dirinya semakin anil fahsya, iwal munkar. Maka sholat, kenapa sih di Al-Baqarah 238 bukan hanya sholat ritual, tetapi di situ ada wusto, pertengahan. Pertengahan itu apa? Ya kolbu kita. Maka kolbu pun harus ikut sholat dalam tanda petik. Bukan hanya gerakannya. Maka yang dinilai bukan masalah gerakan, diulang-ulang, mohon maaf harus disampaikan dan ini penting untuk dimengerti lebih detail. Rajin melakukan gerakan yang 5 waktu kan belum prestasi sebetulnya. Tapi prestasinya ritual ini justru dilakukan di antara ketika kita dalam melakukan kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Maka penting ada ritual dan spiritual, gitu kira-kira. Siapapun bisa melakukan perjalanan haji secara hakikat karena kenapa? Orang yang sudah melepaskan dan membersihkan jiwanya, di situ ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan haji itu. Oke, saya kasih contoh sederhana. Ya, mudah-mudahan sudah mulai dimengerti secara esensial nih. Kalau berbicara masalah hakikat, bahwasannya Ka'bah ini yang disebut dengan yang namanya rumah Allah. Maka kenapa sih ketika seseorang umroh atau haji, diawali dengan yang namanya tawaf? Tawaf itu selalu dimulai dari konteks yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Itu punya banyak makna sekali. Yang pertama, batu hitam itu bisa diartikan dengan kotoran-kotoran jiwa kita yang harus selalu kita lepaskan dan murnikan. Dalam artian, bagaimana kita melepaskan kemelekatan. Maka kita mengelilingi untuk membersihkan. Itu poin pentingnya. Makna yang kedua, Hajar Aswad ini disimbolkan dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu simbol dari kewanitaan. Maka bentuk Hajar Aswad ini bentuk kewanitaan sebetulnya. Untuk menyadari bahwa hitungan 1 kali tawaf adalah dari titik Hajar Aswad kembali ke titik Hajar Aswad itu adalah satu hitungan. Ingin memberi isyarat bahwa kamu datang dari satu tempat dan akan kembali ke tempat yang sama. Kamu terlahir dari rahim ibumu, karena sekali lagi Hajar Aswad itu adalah simbol dari Siti Hajar. Hajar Aswad itu adalah simbol dari kewanitaan juga, bahwa kamu terlahir dari situ. Maka ketika kamu terlahir dari situ, sadarilah bahwa di dalam rahim ibumu kamu melakukan yang namanya perjanjian suci yang sudah kita bahas namanya syahadat. Maka syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu jadi satu kesatuan. Maka kalau kita sadari, kita bekerja itu adalah tawaf kita. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini adalah tawaf kita untuk menuju kemana? Tetap untuk menuju kepada Baitullah. Maka apapun yang dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Tuh ya, nah makanya di situ ada tawaf tuh. Di mana tawaf di situ nanti akan masuk ke dalam konteks yang namanya menuju kepada hijir Ismail. Ismail itu artinya mau mendengarkan.
Maka ketika kita mau mendengarkan, kita akan menambah sesuatu kesadaran. Sehingga nanti akan masuk ke dalam makom Ibrahim. Makom itu artinya level, Ibrahim itu adalah itu sumber, rahim itu kasih sayang. Di mana puncak kasih sayang tertinggi. Makanya kenapa di surat 4 ayat 125, Ibrahim ini dijadikan sebagai contoh dalam konteks Ibrahim adalah kesayangannya Allah. Kenapa? Karena Ibrahim ini tidak dalam konteks yang namanya mempersekutukan Allah. Dan yang menarik lagi, yang namanya melakukan kegiatan umroh atau haji itu selalu menggunakan pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang bebas jahitan. Ini bukan hanya berbicara masalah jahitan fisik, bukan. Jahitan itu kan menyatukan. Artinya bebas jahitan itu jangan sampai kamu terjahit dalam tanda petik, menyatu dalam tanda petik dengan duniawi, gitu kira-kira. Nah, untuk melakukan ini tentu saja perlu sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Jangan lupa, kita hanya akan selalu diberikan apa yang kita usahakan. Makanya syarat mutlak mendapatkan hikmah itu adalah mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa, karena tidak ada keterpaksaan di sini. Makanya dalam konteks yang namanya sa'i, ini memberikan spirit kepada kita berusaha. Dan yang menariknya lagi, lepas dari sa'i itu ada tahalul. Tahalul itu mencukur. Rambut ini simbol dari mahkota, simbol dari kemelekatan, simbol dari kepemilikan, maka harus di-cut, dipotong. Jangan lupa, di surat 51 ayat 19 dimaknai ada kata-kata, di harta kamu ada hak fakir miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi mohon maaf sekali, kalau hari ini banyak orang pulang umroh haji sampai rambutnya habis pelontos, tapi selesai itu tetap dia pelit, dia belum tahalul secara hakikat sebetulnya. Karena pada dasarnya ketika mencukur atau memotong itu artinya potonglah kemelekatanmu terhadap apa yang kamu rasa kamu miliki. Padahal kamu gak pernah memiliki apapun. Dan yang paling menarik adalah tidak sah seseorang haji kalau dia tidak wukuf. Wukuf itu artinya berdiam. Berdiam itu artinya bertahanuts. Bertahanuts itu artinya bertafakur. Karena masuk ke dalam kolbu itu gak mungkin dengan pikiran yang sibuk. Disitulah kita pentingnya untuk belajar bagaimana hadir utuh di sini saat ini. Dan kita dilatih setiap hari dalam sholat. Maka sholat itu intisarinya adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah membuat pikiran tidak sibuk sehingga hatinya terbuka. Karena kenapa? Hati yang terbuka itu hanya karena pikirannya tidak loncat ke depan dan loncat ke belakang. Disitulah konteks dari wukuf. Makanya ada zikr. Sehingga ini semua kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun sejatinya kita bisa menuju rumahnya Allah. Dan output dari semuanya, intinya adalah melepaskan dari semua kemusyrikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya sudah tidak menjadi orang yang mempersekutukanmu. Saya tidak menuhankan harta saya, jabatan saya, kepintaran saya. Karena kenapa? Itu semua hanyalah sarana untuk menuju kepadamu dan semuanya hanya milikmu. Sadar bahwa saya nggak pernah punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Disitulah pintu menuju kolbu, pintu menuju Baitullah akan selalu terbuka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersihkan hati. Mari kita sama-sama lepaskan kemelekatan agar kita bisa menuju Baitullah kapanpun dan dimanapun dan berjumpa dengan Allah yang penuh kasih sayang sehingga sifat kita semua penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.